Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan unit 8 yaitu mengenai penyesuaian diri remaja. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Nola Putri Lailatus Syifa, yang kedua ada Putri Skarwangi, yang ketiga ada Rahmadina Zahra, yang keempat ada Sarah Nur Azkia. Table of contents-nya, jadi yang pertama ada konsep dan proses penyesuaian diri pada remaja, yang kedua permasalahan-permasalahan penyesuaian diri remaja, dan yang ketiga ada implikasi proses penyesuaian remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama ada pengertian penyesuaian diri. Penyesuaian berarti adaptasi dapat mempertahankan eksistensinya atau bisa survive dan memperoleh kesejahteraan jasmaniah dan rohaniah dan dapat mengadakan relasi yang memuaskan dengan tuntutan sosial. Penyesuaian dapat juga diartikan sebagai konformitas yang berarti menyesuaikan sesuatu dengan standar atau prinsip. Next. Yang kedua, proses penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungan. Seperti kita ketahui bahwa penyesuaian yang sempurna tidak pernah tercapai. Penyesuaian yang sempurna terjadi jika manusia atau individu selalu dalam keadaan seimbang antara dirinya dengan lingkungannya, di mana tidak ada lagi kebutuhan yang tidak terpenuhi. Next. Karakteristik penyesuaian diri. Yang pertama ada penyesuaian diri secara positif. Tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional, tidak menunjukkan adanya mekanisme-mekanisme psikologi, tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi, memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri, mampu dalam belajar dan menghargai pengalaman. Dalam melakukan penyesuaian diri secara positif, individu akan melakukannya dalam berbagai bentuk, antara lain penyesuaian dengan menghadapi masalah secara langsung, yang kedua penyesuaian dengan melakukan eksplorasi, yang ketiga penyelesaian dengan trial and error atau coba-coba, yang keempat penyelesaian dengan substitusi, mencari pengganti, yang kelima penyelesaian dengan menggali kemampuan diri. Yang kedua, penyesuaian diri yang salah. Penyesuaian diri yang salah ditandai dengan berbagai bentuk tingkah laku yang serba salah, tidak terarah, emosional, sikap yang realistik, agresif, dan sebagainya. Ada 3 bentuk reaksi dalam penyesuaian yang salah, yaitu reaksi bertahan, defense reaction, yang kedua reaksi menyerang, aggressive reaction, dan yang terakhir reaksi melarikan diri, escape reaction. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri. Yang pertama, kondisi-kondisi fisik termasuk di dalamnya keturunan, konstitusi fisik, susunan saraf, kelenjar, dan sistem otot. Yang kedua, perkembangan dan kematangan, khususnya kematangan intelektual, sosial, moral, dan emosional. Yang ketiga, penentu psikologis termasuk di dalamnya pengalaman belajar, pengkondisian penentuan diri, self-determination, frustasi, dan konflik. Dan yang keempat adalah lingkungan sebagai penentu penyesuaian diri. Yang pertama, pengaruh rumah dan keluarga, yang kedua hubungan saudara, yang ketiga masyarakat, dan yang keempat adalah sekolah. Permasalahan-permasalahan penyesuaian diri remaja. Permasalahan-permasalahan penyesuaian diri remaja yang dihadapi dapat berasal dari psikologis keluarga seperti kekerasan keluarga, sikap orang tua yang otoriter, dan penyesuaian diri remaja dalam lingkup sekolah yang baru. Implikasi proses penyesuaian remaja terhadap penyelesaian pendidikan.
Penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama ada upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperlancar proses penyesuaian diri remaja khususnya di sekolah, yaitu yang pertama menggunakan metode dan alat mengajar yang menimbulkan gairah belajar. Yang kedua, ruang kelas yang memenuhi syarat-syarat kesehatan. Yang ketiga, peraturan atau tata tertib jelas dan dipahami murid-murid. Yang keempat, ada pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan yang sebaik-baiknya. Terakhir, ada teladan dari para guru dalam segala segi pendidikan. Karena di sekolah, guru merupakan figur pendidikan yang penting dan besar pengaruhnya terhadap penyesuaian siswa-siswanya. Maka dituntut sifat-sifat guru yang efektif, yakni sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kesempatan, tampak antusias dan berminat dalam aktivitas siswa dan kelas. Yang kedua, ramah dan optimis. Yang ketiga, mampu mengontrol diri, tidak mudah kacau atau terganggu, dan teratur tindakannya. Yang keempat, senang kelakar dan mempunyai humor. Yang terakhir, mengetahui dan mengakui kesalahan-kesalahannya sendiri. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.